kelompok kami mengenai dialog pro dan kontra pendidikan sebagai hak asasi manusia versus pendidikan sebagai tanggung jawab individu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bella Citra Leilani dengan NIM akhir 48 dari Prodi Pendidikan Tatap Muka kelas C. Saya Nabila Istiqomah dengan NIM akhir 49 dari Prodi Pendidikan Tatap Muka dari kelas C. Saya percaya bahwa pendidikan seharusnya diakui sebagai hak asasi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan akses pendidikan tanpa diskriminasi. Saya memahami pendapat Ruben, namun saya berpendapat bahwa pendidikan juga merupakan tanggung jawab individu. Kita tidak hanya mengandalkan negara untuk memberikan pendidikan. Jadi, individu harus tetap berusaha untuk mencapainya. Tapi, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Ada banyak faktor yang mempengaruhi akses pendidikan, seperti kondisi ekonomi, lokasi geografis, dan dukungan sosial. Pendidikan sebagai hak asasi manusia memastikan bahwa semua orang tanpa terkecuali mendapatkan kesempatan yang sama. Itu benar, tetapi dengan menganggap bahwa pendidikan sebagai hak, kita mungkin mengabaikan fakta bahwa tidak semua orang memiliki motivasi yang sama untuk belajar. Tanggung jawab individu itu penting. Jika seseorang tidak mau berusaha, bagaimana pendidikan itu bisa berarti bagi mereka? Namun, ketika pendidikan dipandang sebagai hak, kita menciptakan lingkungan di mana setiap orang dapat termotivasi untuk belajar. Negara perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga semua individu merasa terdorong untuk mengakses pendidikan. Saya setuju bahwa negara harus menyediakan fasilitas, tapi jika seseorang tidak berupaya untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, itu akan sia-sia. Ada banyak orang di luar sana yang memiliki akses, tapi mereka tidak memiliki kesempatan dalam menggunakan itu dengan baik. Di sisi lain, tanggung jawab individu ini seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal. Misalnya, anak-anak yang tumbuh di lingkungan kurang mendukung atau di daerah terpencil mungkin tidak memiliki motivasi, karena mereka tidak melihat pendidikan sebagai tempat untuk menambah pengetahuan. Tapi kita harus mempertimbangkan bahwa beberapa orang meskipun memiliki akses, masih memilih untuk tidak belajar. Apakah kita akan terus menyalahkan lingkungan? Tanggung jawab individu itu juga termasuk menyadari pentingnya pendidikan dan berusaha untuk meraihnya. Tentu saja, ada tanggung jawab pribadi, tetapi jika kita tidak menciptakan sistem yang mendukung, kita akan menciptakan ketidakadilan. Pendidikan sebagai hak memberikan jaminan bahwa semua orang, tanpa memandang latar belakang, akan mendapatkan pendidikan yang layak. Sementara itu, jika kita terlalu menekankan hak, kita bisa melupakan pentingnya usaha individu. Misalnya, kita harus mendidik anak-anak untuk memahami bahwa pendidikan adalah alat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
Tanggung jawab individu adalah kunci untuk mengubah potensi pendidikan menjadi realitas. Saya rasa kedua pandangan ini bisa berjalan beriringan. Kita perlu mengakui pendidikan sebagai hak agar semua orang mendapatkan kesempatan, dan juga mendorong tanggung jawab individu untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Jika keduanya seimbang, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setuju deh, keseimbangan antara hak dan tanggung jawab ini penting. Kita perlu memperkuat pendidikan sebagai hak yang dapat diakses oleh semua, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai tanggung jawab agar setiap individu menghargai pentingnya yang akan mereka terima. Tepat sekali, dialog seperti ini penting untuk menyadarkan kita akan kompleksitas isu pendidikan. Dengan saling memahami perspektif, kita bisa mencari solusi yang lebih baik untuk sistem pendidikan kita. Betul, Bel. Mari kita terus diskusikan dan mencari cara untuk mendukung pendidikan yang inklusif dan bertanggung jawab. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pendidikan harus dilihat sebagai hak yang diimbangi dengan kesadaran akan tanggung jawab individu. Kita perlu menciptakan sistem yang mendukung akses pendidikan untuk semua sambil juga mendorong individu untuk aktif berpartisipasi. Benar, Bel. Pendidikan yang dijamin sebagai hak harus disertai dengan dorongan bagi individu untuk menyadari pentingnya usaha mereka sendiri. Itu akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih berpendidikan dan lebih berdaya saing tinggi. Setelah dengan pendekatan ini, kita dapat menciptakan lingkungan di mana pendidikan dihargai dan diakses oleh semua orang. Semua pihak, baik pemerintah maupun individu, harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Diskusi ini sangat menyenangkan, dan saya rasa kita dapat terus menggali lebih dalam untuk mencari solusi yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat kita. Setuju, saya senang bisa berbagi pandangan denganmu, dan semoga kita bisa membawa ide-ide ini ke diskusi yang lebih luas di masyarakat. Dialog ini menggambarkan bahwa pendidikan sebagai hak asasi manusia dan tanggung jawab individu sebetulnya saling melengkapi, bukan bertentangan. Keduanya penting dalam membentuk sistem pendidikan yang lebih inklusif, di mana setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang seimbang, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang memberdayakan dan memperkuat masyarakat secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan penting bagi masa depan, membuka jalan menuju cita-cita. Mari kita jaga bersama harapan agar generasi maju dan bahagia. Bakso bakar dibumbui asam manis sambil menyanyi lagu yang asik. Kalau ingin cari yang manis-manis ya udah pasti anak teknik. Bobby Valentino.